sehingga kita semakin peka dan semakin bugar dan nampak lebih cerah tentunya pada sebuah aura yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memunculkan atau berguru dengan jati dirinya sendiri, karena setiap manusia itu mempunyai, makanya orang-orang dahulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman ya. Di kesempatan malam hari ini saya sengaja membuat video di alam terbuka di luar rumah sambil menikmati segarnya udara malam, dikarenakan saya sendiri juga sangat suka sekali dengan alam sekitar, yaitu yang pernah saya katakan di video-video saya sebelumnya bahwasannya saya juga sangat senang sekali bersahabat dengan alam. Makanya saya sering kadang itu membuat video-video di alam terbuka, termasuk di persawahan yang dekat dengan perkampungan atau di dekat alas, dekat sungai dan lain sebagainya. Di situ saya sering menunjukkan bahwasannya saya itu suka sekali dengan alam, dengan lingkungan yang masih segar udaranya, yang masih alami dan masih asri. Sebenarnya maksud dan tujuan saya membuat video-video yang berada di alam terbuka, sebenarnya itu adalah pesan saya kepada sahabat-sahabat subscriber yang ingin menyatukan diri dengan alam. Setidaknya minimal kita harus mencintai lingkungan yang masih segar, mencintai lingkungan yang asri, dan mencintai lingkungan yang masih alami. Nah, itu sebenarnya adalah pesan-pesan saya untuk sahabat-sahabat subscriber yang menginginkan yang biasanya disebut dengan healing, atau ada juga yang bertujuan untuk grounding, yang artinya membuang energi negatif atau menetralisir dirinya sendiri, diri kita sendiri, sehingga kita semakin peka dan semakin bugar dan nampak lebih cerah tentunya pada sebuah aura yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memunculkan aura yang lebih cerah dan lebih terang lagi yang berefek pada kehidupan kita sehari-hari. Karena pada sebuah aura yang cerah dan bersih, kita bisa stabil baik dari segi emosional dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit juga orang yang tidak menghiraukan hal semacam itu, dikarenakan mungkin tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mendapatkan informasi-informasi yang seperti saya katakan barusan, atau mungkin dikarenakan tidak percaya adanya hal-hal semacam itu, termasuk aura yang ada di dalam diri kita, atau juga yang mengarah pada sebuah cakra-cakra, terutama 7 titik cakra utama yang ada di dalam tubuh manusia. Sebenarnya kalau kita mau menggali, mau mengkaji, dan mau melakukan atau mengamalkan untuk mengasah, itu sangat positif sekali dan banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaatnya apa saja? Ya tergantung dari orangnya masing-masing. Ada juga yang efeknya itu bisa memunculkan bakat terpendamnya. Ada juga yang efeknya itu mengasah kemampuan yang selama ini kemampuannya bisa dibilang masih kurang maksimal, maksudnya. Dalam artian masih kurang maksimal jikalau seseorang tersebut mempunyai sebuah kemampuan, baik itu kemampuan dari segi spiritual atau kemampuan-kemampuan pengetahuan keilmuan lainnya, atau kemampuan dari segi akalnya yang cerdas, atau kemampuan dari mata batinnya atau mata ajenanya, atau biasa yang disebut dengan mata ketiga, sehingga kemampuan-kemampuan tersebut itu perlu diasah kembali. Mungkin ini juga perlu dilakukan dengan membersihkan, juga menyelaraskan 7 titik cakra utama. Semuanya punya, semuanya dibekali itu tanpa terkecuali. Setiap manusia ada. Hanya saja sebagian orang tidak percaya, sebagian orang percaya namun menghiraukan, sebagian orang juga ada yang mempelajari tapi belum sampai, yang artinya belum bisa, dikarenakan mungkin kurang fokus atau kurang bersungguh-sungguh, dikarenakan beberapa banyak hal alasan yang sementara kita bisa mengatur waktunya jikalau memang alasannya itu adalah sebuah waktu. Hanya saja kadang kita itu meremehkan sehingga untuk mengatur waktu saja itu tidak bisa gitu. Kenapa selama ini saya tidak mengatakan alasan-alasan saya saat saya membuat video di luaran atau di
alam terbuka. Dan baru saya katakan kali ini dikarenakan saya ini bukan orang pinter, bukan orang ahlinya, hanya saja saya pernah mempelajarinya sehingga perlu saya amalkan sebatas apa yang saya mampu, sebatas apa yang saya ketahui, dan sebatas apa yang saya bisa. Lalu alasan apa lagi saya tidak bisa mengatakan atau belum mengatakan, dan baru saya katakan kali ini dikarenakan saya itu tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang sok tahu, sok peminter atau bagaimana. Karena saya pribadi pun juga bukan seorang guru, bukan seorang ahli. Saya hanya orang biasa yang layaknya sebagai makhluk sosial yang saling berbagi. Intinya begitu. Nah, di sini ini saya sedang santai-santai sambil menikmati segarnya udara malam, sekaligus saya berbagi sedikit kepada sahabat-sahabat yang mungkin video ini ada manfaatnya, khususnya buat sahabat-sahabat yang ingin menggali dirinya, menggali potensi dirinya, menggali apa yang ada di dalam diri yang selama ini belum pernah tercerahkan, belum pernah terungkap, belum pernah mendapatkan petunjuk. Setidaknya minimal ini menjadi awal dasar untuk bekal sahabat-sahabat, atau bisa dipakai wacana bahwasanya alam di sekitar kita ini peranannya juga sangat penting sekali. Selain penting juga termasuk bisa dibilang kategori peranan utama agar kita bisa menyatu dengan alam sehingga memperbaiki cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita, termasuk utamanya adalah 7 titik cakra utama yang saya katakan tadi. Dan ini memang perlu digurukan atau perlu mencari guru, atau mungkin sahabat-sahabat bisa berguru dengan alam atau berguru dengan jati dirinya sendiri, karena setiap manusia itu mempunyai insting, setiap manusia itu mempunyai naluri, setiap manusia itu mempunyai hati kecil terdalam, yang sementara hati kecil tersebut itu selalu memberikan petunjuk-petunjuk atas kehendak Tuhan tentunya, karena setiap hati itu digerakkan oleh Tuhan. Namun kebanyakan dari kita itu sering menghiraukan atau tidak merasa dikarenakan apa? Kurangnya kepekaan. Termasuk salah satunya kurangnya kepekaan itu berakibat atau berawal dari hijab tentunya. Dari sebuah kesalahan-kesalahan atau kotoran-kotoran yang berawal dari perbuatan, dari ucapan, atau mungkin dari makanan juga bisa. Itu ya, mungkin dari sahabat-sahabat juga ada yang tidak tahan dengan udara malam atau suasana malam pada saat di luaran. Mungkin juga sebagian sahabat-sahabat juga ada yang hampir seperti saya, suka dengan hawa-hawa murni, hawa-hawa yang segar, termasuk udara malam, yang tentunya di sisi lain kita juga harus bisa mengambil manfaat atau sisi-sisi positif dari apa yang kita lakukan, karena tidak semua orang itu mempunyai kondisi yang sama. Ada kalanya kita itu sewaktu-waktu kurang fit, atau pada saat kita sudah fit kita bisa menikmati, tapi kalau pada saat kondisi kita kurang fit, tentunya tidak usah atau tidak perlu, dan memang tidak baik kena angin malam teman-teman ya. Di sini saya hanya mengatakan bagi yang fit tubuhnya sehingga bisa menerima atau siap menerima energi yang berada di malam hari, karena setiap waktu energinya itu berbeda. Pagi energinya berbeda, siang, sore, malam itu juga berbeda. Yang paling bagus itu energinya mulai dari tengah malam sampai subuh, atau mulai dari tengah malam dini hari sampai dini hari, atau sampai subuh. Makanya orang-orang zaman dahulu itu sering menggrounding atau membersihkan dirinya dengan mandi tengah malam, atau ada juga yang mandi sebelum subuh, atau ada yang melakukan rutin mandi subuh. Itu sangat baik sekali, efeknya juga sangat berdampak positif sekali bagi tubuh, termasuk yang mengarah pada sebuah kesehatan gitu. Makanya orang-orang dahulu itu kuat-kuat, orangnya itu sehat-sehat dikarenakan apa? Gaya hidupnya, termasuk dari segi makanan terutama. Dari segi makanan itu kebanyakan yang alami-alami, masih murni. Terus zaman dahulu juga sering melakukan mandi tengah malam, yang sampai sekarang juga masih dilakukan oleh sebagian orang, tapi zaman sekarang ini lebih mengarah ke sebuah ritual-ritual khusus. Padahal ritual-ritual mandi tengah malam itu adalah sesuatu hal yang bagus asalkan tujuannya baik begitu.
Meskipun tidak melakukan ritual-ritual khusus zaman dahulu, sering sekali orang itu mandi tengah malam. Tapi syaratnya harus kondisinya fit. Kalau tidak fit ya jangan dilakukan. Nanti tubuh kita tidak siap menerimanya sehingga semakin ngedrop begitu. Ya teman-teman, di sini sekaligus saya menyapa sahabat-sahabat subscriber tercinta semuanya dimanapun berada, agar kita semuanya sebagai manusia bisa saling berbagi, minimal meskipun tidak secara langsung, setidaknya kita bisa getok tular, saling asah, saling asuh, agar saling memberikan kemanfaatan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, sekian dulu dari saya akhiri dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.